Aku Rini, 30 tahun, janda satu anak. Sehari-hari ngurus laundry kecil di pinggir gang dekat kos-kosan. Pelangganku kebanyakan anak muda yang males nyuci sendiri, salah satunya Doni. Doni ini langganan setia, anak kos sebelah, usianya sekitar 25 tahun. Gayanya sok akrab, sering ngobrol ngalor ngidul kalau lagi ngambil laundry. Kadang genit, tapi asik. Aku sih biasa aja. Sampai kejadian kemarin sore, aku baru selesai lipat baju pas Doni nongol di depan. "Mbak Rini udah jadi kan?" katanya nyengir. "Udah, wangi bersih siap dipakai buat ngedate." "Halah, pacar aja nggak punya?" Doni ambil kresek, bayar, terus pergi. Aku lanjut beres-beres. Baru sadar ada yang janggal pas buka tumpukan baju kotor. Celana dalamku yang merah muda, kok nggak ada? Aku langsung inget tadi buru-buru masukin baju ke plastik Doni. Jangan-jangan aku terdiam. Doni bawa celana dalamku, pikirku dalam hati. Lama aku bengong. Antara malu, keki, tapi juga entah kenapa kepikiran. Gimana kalau dia sadar? Gimana kalau dia malah mikir yang aneh-aneh? Jangan-jangan nanti dia balik, nyengir, terus nyeletuk, "Mbak, aku nemu sesuatu yang bikin tidurku nggak nyenyak semalam." Aku ketawa sendiri ngebayangin itu. Tapi ya gimana? Mau tak mau aku harus nunggu dia balik besok. Dan anehnya, ada rasa penasaran yang bikin aku nggak sabar. Besoknya, Doni balik lagi ke laundry, tapi bukan buat nyuci. Dia berdiri di depan pintu. Celana dalam merah muda itu dilipat rapi di tangannya. "Mbak, ini kayaknya nyasar," katanya. Mukanya setengah serius, setengah nahan ketawa. Aku pura-pura bingung. "Loh, punya siapa?" "Mbak lah, masa punya aku?" Aku ngakak. "Ya siapa tahu mas, sukanya warna merah muda kan?" Doni manyun, tapi tetap nyengir. "Tapi serius, ini beneran nggak sengaja kan? Bukan kode?" Aku tatap dia lama, bikin dia grogi. Kalau iya, dia garuk kepala. "Ya udah, aku harus balas. Malam ini ikut aku jalan, Mbak." Aku nyipitin mata. "Jalan kemana?" Doni senyum tipis lalu jawab singkat, "Ada deh, Mbak. Ntar Mbak tahu sendiri." Aku nggak langsung jawab, cuman ngelirik jam. Anak udah tidur di rumah neneknya. Laundry juga udah mau tutup. Aku angkat bahu. "Ya udah," Doni sumringah. "Sip, jam 8 aku jemput ya." Jam 8 lewat dikit, Doni nongol naik motor. Aku naik di belakangnya, nggak pakai banyak tanya. Kota udah mulai sepi. Lampu jalanan kuning redup, angin malam dingin. Aku nggak nanya dia mau kemana, biarin aja. Beberapa menit kemudian, dia belokin motor ke warung makan lesehan. Ada saung-saung kecil di pinggir sawah, sepi, cuman ada beberapa pengunjung. Tempatnya enak buat ngobrol. Kami masuk ke salah satu saung. Doni pesen 2 porsi ayam penyet, aku pesen teh hangat. "Serius, Mbak, itu beneran kecelakaan kan?" Doni mulai lagi. Aku cengar-cengir. "Gimana kalau aku bilang iya?" Dia geleng-geleng, ngetuk-ngetuk meja. "Berarti aku mesti sering-sering laundry. Kali aja ada kejadian serupa." Aku ketawa kecil. "Jangan banyak ngayal, Don." Obrolan ngalor ngidul, mulai dari kerjaannya di bengkel, cerita macem-macem, sampai tiba-tiba dia nyeletuk, "Mbak, kapan terakhir jalan malam kayak gini?" Aku terdiam sebentar. "Udah lama sih, Don, emang kenapa?" Doni nyender ke tiang saung, matanya menatapku. "Kalau gitu siap-siap aja, Mbak. Aku bakal sering ngajakin." Aku cuma nyengir. Entah kenapa malam itu terasa lebih hangat. Dan anehnya, aku nggak keberatan kalau Doni ngajak lagi besok-besok. Aku tahu Doni ini playboy. Tiap beberapa minggu sekali ada cewek baru yang main ke kosnya. Kadang yang manis berjilbab, kadang yang dandan menor. Aku udah sering lihat dari balik jendela laundry. Tapi, entah kenapa, waktu dia ngomong gitu ke aku malah nggak pengen nolak atau ngejauhin. Doni nyengir, garuk kepala. "Jangan-jangan Mbak selama ini ngintipin aku ya?" Aku ngakak. "Siapa yang ngintip? Emang kamu aja?"
sering bawa cewek ke kos. Pikirmu aku nggak lihat? Dia ketawa juga, tapi lalu tatapannya berubah lebih serius. Tapi nggak ada yang kayak Mbak Rini. Aku terdiam sebentar. Maksudnya? Mbak beda. Aku kayak nyaman gitu ngobrol sama Mbak. Aku nahan senyum. Dari mana bedanya? Perasaan sama aja kok. Cewek-cewek itu ya gitu, datang terus pergi. Tapi kalau sama Mbak, aku ngerasa pengen diem lebih lama. Kalimatnya itu, ditambah tatapan matanya yang enggak lepas dari wajahku, bikin dada ini sedikit bergetar. Doni bukan tipe cowok serius. Aku tahu itu, tapi rayuannya bikin aku goyah juga. Mbak, aku boleh jujur? Katanya, suaranya lebih pelan, nadanya lebih dalam. Aku nggak langsung jawab, cuman menatap balik, menunggu dia lanjut. Sejak pertama kali masuk laundry, Mbak, aku udah suka, katanya lirih. Tapi aku pikir, ya mana mungkin, Mbak pasti nganggap aku cuma bocah labil. Lanjutnya sambil menghela nafas, aku diam. Mungkin memang harusnya aku berpikir gitu. Tapi sekarang, duduk berdua di tempat sepi kayak gini, cara dia ngomong, cara dia ngelihat aku nggak yakin bisa mikir jernih. Jangan-jangan aku mulai kebawa perasaan nih. Doni mendekat dikit, tangannya nyentuh ujung jilbabku, mainin pelan. Kalau aku serius, Mbak percaya nggak? Aku menarik napas dalam, tapi nggak mundur. Harusnya sih nggak. Tapi Mbak nggak langsung nolak. Aku ketawa kecil. Mungkin aku cuma penasaran aja. Doni tersenyum miring. Berarti aku boleh lanjut? Aku nggak jawab. Cuma menatapnya lebih lama. Aku bukannya nggak sadar kalau Doni ini playboy. Aku tahu persis. Cewek yang keluar masuk kosannya itu bukti nyata. Tapi justru itu yang bikin aku penasaran. Cowok begini biasanya jago ngomong manis, jago bikin cewek meleleh. Dan sekarang, aku yang duduk di depan dia, menikmati rayuan-rayuan murahannya. Tapi siapa bilang aku cewek gampang? Aku juga bisa main-main. Doni masih mainin ujung jilbabku. Matanya nggak lepas dari wajahku. Mbak, kalau aku serius, percaya nggak? Aku nyengir. Nggak, siapa yang mau? Dia ketawa, tapi tetap nggak mundur. Tapi nyatanya Mbak tetap di sini. Aku angkat bahu. Lagi bosan. Seru juga sih dengerin bocah merayu. Doni mencibir. Bocah apanya? Umurku udah 25, Mbak. Aku pura-pura mikir. Tapi tetap bocah sih. Dia mendekat dikit, senyumnya jahil. Kalau aku cium sekarang, Mbak bakal anggap aku bocah juga? Aku menahan tawa. Buktikan dulu. Emang kamu berani? Doni diam sebentar. Matanya menelusuri wajahku, seperti mengukur seberapa jauh dia bisa melangkah. Lalu dia angkat tangan, jari-jarinya menyentuh daguku pelan, lalu naik ke pipi. Hangat. Aku tetap diam. Main-main begini aku juga suka. Kalau Mbak nggak nolak, berarti boleh kan? Bisiknya. Aku tersenyum tipis, sengaja nggak menjawab. Doni semakin dekat. Bibirnya hampir menyentuh ujung bibirku. Tapi sebelum dia sampai, aku geser kepala. Bikin dia kena angin doang. Aku ketawa kecil, melihat mukanya yang sedikit frustrasi. Belum cukup bukti. Doni mendecak, lalu ikut ketawa. Mbak, ini nyiksa. Aku nyender ke dinding saung. Katanya udah pengalaman, masa kalah sama janda satu anak. Doni menggeleng sambil tertawa kecil. Mbak lebih bahaya daripada yang lain. Aku menatapnya lama. Baru sadar, dia menghela napas panjang. Fix, aku harus sering-sering ngajak Mbak jalan. Main-main begini aku juga suka. Aku cuma senyum. Main-main ini bisa berbahaya. Tapi siapa peduli? Aku ingin tahu sejauh mana dia bisa bertahan. Dan sepertinya, aku mulai menikmati permainan ini. Aku pikir Doni bakal nyerah, tapi ternyata dia tipe yang gak gampang mundur. Dia nyender santai, matanya menatap aku tanpa malu-malu. Mbak, jujur deh, penasaran juga kan? Aku nyengir. Penasaran apanya? Dia mendekat lagi, tangannya main di atas meja, nyaris menyentuh tanganku. Aku ketawa kecil.
Dasar bocah ini percaya diri banget. Tapi entah kenapa, justru itu yang bikin dia makin menarik. Aku nggak nolak pas dia akhirnya beneran nyentuh tanganku. Jemarinya jalan pelan, kayak ngetes reaksi. Aku biarin. Lembut juga ya mbak, katanya suaranya lebih rendah. Aku pura-pura bosan. Tangan siapa juga yang tiap hari pegang cucian wangi? Doni ketawa, tapi tangannya nggak lepas. Malah makin nekat. Dia mainin ujung jariku. Sesekali neken pelan. Aku tatap dia, mataku menyipit. Udah biasa pegang tangan cewek ya? Dia angkat bau. Mungkin, tapi beda kalau sama mbak. Aku mendecak. Basi tahu nggak? Dia ketawa kecil. Lalu tiba-tiba tarik tanganku lebih dekat. Tapi bikin deg-degan kan? Aku bisa aja nolak, bisa aja tarik tanganku balik. Tapi aku malah diam. Mungkin karena aku juga penasaran. Dan Doni paham itu. Dia geser duduknya lebih dekat, suaranya pelan. Kalau aku cium sekarang masih dibilang bocah, aku nggak langsung jawab. Aku bisa ngerasain napasnya deket, hangat. Dia nunggu aku nolak, tapi aku malah nyengir kecil, coba aja. Doni nggak pakai lama. Bibirnya akhirnya nyentuh bibirku, pelan tapi panas. Aku bisa ngerasain dia nahan diri. Kayak masih ngecek aku bakal ngerespon atau enggak. Dan bodohnya, aku nggak mundur. Tangannya naik ke belakang kepalaku, makin narik aku dekat. Aku ikut main, membiarkan lidahnya masuk sedikit, nyuri rasa. Aku tahu ini bahaya. Aku tahu Doni itu tipe yang suka main-main. Tapi malam ini aku juga nggak mau kalah. Tanganku naik ke dadanya, dorong pelan. Bukan buat menjauh, tapi buat ngetes reaksinya. Doni ketawa kecil di sela ciuman. Mbak lebih nakal dari yang aku kira. Aku nyengir, napas mulai berat. Baru sadar. Dan di malam itu, di saung pinggir sawah, aku nggak peduli lagi soal Doni yang playboy, atau aku yang harusnya lebih berhati-hati. Karena malam ini, aku juga cuma pengen main-main. Malam makin larut pas kami keluar dari saung. Udara dingin tapi entah kenapa aku masih ngerasa panas. Bukan karena cuaca, tapi karena apa yang barusan terjadi di dalam sana. Doni naik ke motornya dulu, nunggu aku. Ayo mbak, aku masih diam sebentar, merapikan jilbab yang tadi sempat dia utak-atik. Gila, aku tadi ke bawah suasana. Akhirnya aku naik juga, duduk di belakangnya. Biasanya aku jaga jarak kalau boncengan, tapi kali ini, entah kenapa tanganku langsung nyari pegangan di pinggangnya. Doni ketawa kecil, takut jatuh atau sayang kalau aku lepas. Aku jitak helmnya pelan. Jalan aja, jangan banyak omong. Tapi aku nggak melepaskan pegangan. Malah, makin jauh motor melaju, makin erat tanganku di pinggangnya. Doni diam sebentar, lalu suaranya lebih pelan. Mbak tadi serius atau main-main? Aku nggak langsung jawab. Otakku masih panas, masih kebayang semua yang tadi terjadi. Akhirnya aku tarik napas, ngomong setenang mungkin. Jangan bilang-bilang orang lain. Doni sedikit menoleh. Aku bisa lihat dia nyengir dari spion. Rahasia? Aku angguk. Aku nggak mau jadi omongan orang. Nanti dibilang janda murahan. Doni ketawa kecil, tangannya yang pegang gas agak mengendur, kayak mikir sesuatu. Berarti lanjut boleh, asal nggak ketahuan. Tanyanya. Nada suaranya nakal. Aku pura-pura nggak dengar, malah makin erat meluk pinggangnya. Dan Doni paham. Motor terus melaju di jalanan sepi, angin malam dingin, tapi aku nggak merasa kedinginan sama sekali. Karena sekarang, aku tahu, aku sedang bermain di api, yang aku sendiri nggak yakin bisa padamkan. Beberapa hari setelah malam di saung, aku sama Doni cuma saling chat. Nggak ada yang aneh. Kadang dia ngechat duluan, kadang aku. Isinya cuma bercandaan receh atau bahas laundry. Doni masih jadi pelanggan setia. Datang seminggu 2 kali bawa baju kotor. Tiap datang, dia selalu nyelipin candaan. Hari ini ada bonus ciuman nggak mbak? Tanyanya sambil naruh kantong laundry di meja. Aku cuma mendelik. Bonusnya tarif naik 2 kali lipat. Dia ngakak, tapi tetap aja tiap ketemu, ada aja cara dia buat bikin aku kepancing. Tapi aku santai. Aku anggap ini cuma main-main.
Sampai suatu hari dia datang ke kos bawa cewek. Aku nggak tahu cewek itu siapa. Mungkin cuma temennya, mungkin juga yang lain. Aku juga nggak nanya. Bukan urusanku. Tapi anehnya, pas aku lihat mereka duduk di teras kos, ngobrol sambil ketawa-ketawa, ada sesuatu yang nggak enak di dada. Dibilang cemburu enggak, dibilang marah juga enggak. Tapi, kok rasanya nggak nyaman ya? Aku tetap pura-pura sibuk di dalam. Tapi kupingku nggak bisa bohong. Aku masih dengar suara mereka, ketawanya, nada santainya. Sial, aku ngelus dada. Kenapa aku harus ngerasa gini? Padahal aku sama Doni nggak pacaran. Kami nggak ada status. Cuma dua orang yang kebetulan deket dan, ya, sedikit kelewatan malam itu. Apa ini yang namanya hubungan tanpa status? Aku tarik napas panjang. Nggak boleh terbawa perasaan. Aku juga nggak punya hak buat protes. Tapi kenapa aku kepikiran? Dan di malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai mikir, siapa yang sebenarnya main-main di sini? Aku atau Doni? Besoknya aku baru tahu kalau ternyata Doni ulang tahun. Aku dengar dari obrolan anak-anak kos, katanya malam ini dia bakal traktiran kecil-kecilan. Aku nggak bilang apa-apa ke Doni. Cuma diam-diam aku kepikiran, kasih kado nggak ya? Akhirnya setelah muter-muter di toko, aku beli jam tangan sederhana. Nggak mahal, tapi juga nggak murahan. Cocok buat Doni yang sering gaya sok keren. Malamnya, aku sengaja datang ke kos Doni setelah anak-anak lain udah bubar. Aku nggak mau kasih kadonya di depan orang banyak. Malu, aku ketuk pintu pelan. Doni, udah tidur belum? Pintu kebuka, Doni muncul dengan kaos oblong dan celana pendek. Mbak Rini, tumben. Mau laundry malam-malam? Godanya. Aku mendelik, lalu nyodorin kotak kecil. Ini buat kamu. Doni ngeliatin kotaknya, lalu ngeliat aku. Apaan nih? Aku mendesah. Kado ulang tahun, jangan banyak tanya. Doni ngambil kotaknya, senyumnya langsung ngembang. Mbak tahu ulang tahunku? Aku pura-pura sibuk merapikan jilbab. Nggak sengaja, dengar anak-anak kos ngomongin. Dia buka kotaknya, matanya langsung berbinar pas lihat jam tangan itu. Wah, seriusan ini buat aku? Aku ngangguk pelan. Iya. Doni ketawa kecil, terus tiba-tiba narik aku masuk ke kamarnya. Makasih mbak, serius, aku nggak nyangka. Aku kaget. Kok ditarik? Doni Tapi Doni udah keburu nutup pintu. Dia duduk di kasurnya sambil masih megang jam tangan itu, lalu lihat aku dengan ekspresi yang beda dari biasanya. Lebih serius. Mbak Rini, suaranya pelan. Kenapa sih baik banget ke aku? Aku nelen ludah. Nggak nyangka dia bakal nanya begitu. Aku nyari alasan. Ya, biar kamu ingat ada orang yang peduli, meskipun nggak penting. Doni diam sebentar, lalu tiba-tiba narik tanganku, bikin aku nyaris jatuh duduk di sampingnya. Penting buat aku, katanya pelan. Aku nggak bisa bohong, jantungku mulai nggak karuan. Ruangan kos yang kecil itu tiba-tiba berasa makin sempit, makin panas. Doni masih megang tanganku dan matanya seperti nyari sesuatu di wajahku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Penting buat aku, katanya lagi. Suaranya lebih pelan, lebih dalam. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Bilang aja gitu ke semua cewek ya. Doni tersenyum miring. Kalau yang lain mungkin, tapi sama Mbak Rini, beda. Aku menghela napas, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadaku. Aku tahu Doni ini tipe cowok yang gampang deket sama siapa aja. Tapi entah kenapa, malam ini aku nggak ingin mikirin itu. Aku nggak tahu kamu serius atau enggak, kataku akhirnya. Doni masih menatapku, lalu jari-jarinya perlahan naik ke wajahku, menyentuh pipiku dengan lembut. Jujur aja, sentuhannya bikin dadaku semakin sesak. Aku juga nggak tahu, mbak, katanya jujur. Tapi yang pasti aku suka sama kamu. Aku diam. Aku bisa aja bilang ini cuma rayuan, cuma omong kosong, tapi hatiku berkata lain. Aku nggak mundur.
malah membiarkan sentuhannya tetap di sana. Suasana kamar makin sunyi. Hanya ada suara napas kami berdua yang terdengar. Perlahan, Doni menarikku lebih dekat, dan tanpa aku sadari aku nggak menolak. Rasanya seperti ada magnet yang menarik kami ke arah yang sama, dan ketika bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, aku nggak bisa lagi berpikir. Doni masih menatapku, jarinya yang hangat tetap di pipiku. Aku bisa merasakan napasnya yang makin dekat. Matanya yang biasanya penuh godaan kini terlihat lebih serius. Aku tahu ini nggak seharusnya terjadi. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya beda. Aku nggak bergerak, nggak menolak. Saat jemarinya menyelip ke rambutku, menyentuh tengkuku dengan perlahan. "Rin!" Suaranya terdengar serak. Aku menelan ludah, berusaha tetap waras. Tapi saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, aku kehilangan kendali. Doni menciumku pelan, seakan memberi waktu buatku untuk menolak, tapi aku nggak melakukannya. Aku malah membalas, membiarkan perasaan ini mengalir begitu saja. Tangannya turun ke pinggangku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, seolah menyatu dengan detakku sendiri. Sial. Ini salah, tapi kenapa terasa begitu benar? Aku nggak tahu siapa yang lebih dulu menghapus jarak di antara kami. Aku cuma sadar tiba-tiba aku udah ada dalam dekapannya. Tubuh kami terlalu dekat, terlalu hangat. Napasnya terasa di telingaku saat dia berbisik, "Aku suka sama kamu, Rini." Aku meremas kaosnya tanpa sadar. "Doni, ini kita nggak usah mikirin yang lain ya," bisiknya lagi. Kali ini lebih dalam. Aku tahu aku bisa mundur. Aku bisa pergi saat ini juga, menghindari semua ini. Tapi aku nggak bergerak. Dan malam itu, aku membiarkan diriku larut dalam perasaan yang sejak awal udah kuanggap sebagai permainan. Ternyata aku kalah. Tangannya masih di pinggangku, genggamannya makin erat. Aku bisa merasakan tiap tarikan napasnya, hangatnya tubuhnya yang begitu dekat. Aku menutup mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Tapi, begitu jemarinya menyentuh tengkuku lagi, aku malah semakin kehilangan kendali. "Rin," suaranya berat, penuh makna. Aku menelan ludah, ingin bilang sesuatu, tapi bibirku malah keluh. Doni nggak buru-buru. Dia membiarkan jarinya bermain di sepanjang lenganku. Sentuhan itu yang justru bikin tubuhku merinding. Lalu, tanpa aku sadari, dia menarikku lebih dalam ke dalam pelukannya. Aku bisa mencium wangi tubuhnya. Aroma yang selama ini cuma aku kenal sekilas saat dia lewat di depan kamarku. Tapi malam ini beda. Malam ini aku ada di sini, dalam dekapannya. "Aku nggak mau ini cuma sekali," katanya pelan. Aku menoleh menatap matanya yang begitu dekat. "Doni, aku serius." Jemarinya naik ke rahangku, mengusapnya pelan. Aku nggak mau ini jadi momen yang besok kita lupakan. Aku menggigit bibir. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku nggak mau mundur. Dan ketika bibirnya kembali menemukan bibirku, aku nggak lagi menolak. Aku membiarkan diriku terseret lebih dalam. Pelukan kami semakin erat, tubuh kami semakin menyatu dalam kehangatan yang nggak bisa lagi kami kendalikan. Setelah selesai, aku masih bersandar di dada Doni. Jari-jarinya menggambar pola-pola nggak jelas di punggung tanganku. Suasana kamar masih dipenuhi kehangatan yang tadi terjadi. "Kok diem aja?" Doni berbisik di telingaku. Suaranya berat, tapi ada nada menggoda seperti biasa. Aku menghela napas, menatap langit-langit kamar kosnya yang sederhana. "Doni, kita nggak usah kasih tahu siapa-siapa soal ini." Doni menegang sebentar, lalu tertawa kecil. "Kenapa? Malu sama anak-anak kos?" Aku meliriknya tajam. "Jelas, aku ini udah janda, Don. Kalau ada yang tahu aku deket sama kamu, nanti aku dikira yang enggak-enggak." Doni tersenyum miring, mengusap pipiku dengan ibu jarinya. "Aku sih nggak peduli dibilang apa. Tapi kalau kamu nggak nyaman, ya udah,
Rahasia kita berdua aja. Aku mengangguk. Aku memang nggak siap kalau sampai orang lain tahu. Doni tiba-tiba menarikku lebih dekat, mencium keningku lama. Tapi tetap aku nggak mau ini cuman sekali, katanya pelan. Aku nggak menjawab. Aku tahu seharusnya aku menetapkan batas. Tapi nyatanya, aku juga nggak yakin mau menghentikan ini. Beberapa saat kemudian aku melihat jam. Udah hampir tengah malam. Aku menghela napas dan bangkit dari pelukannya. Mau pulang? Doni menatapku malas-malasan. Aku mengangguk sambil merapikan rambut. Udah sepi, jadi aku bisa pulang tanpa ada yang lihat. Doni duduk di tepi kasur, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku antar ya. Aku langsung menggeleng. Jangan, nanti malah ada yang curiga. Dia menghela napas panjang. Ya udah, hati-hati ya.